Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jutek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Kebetulan hari ini agak spesial ya. Saya dapat permintaan dari salah satu teman saya sekaligus subscriber saya yang meminta agar dibantu untuk merakitkan PC punya dia ya. Dia keperluannya untuk gaming dan untuk render dengan budget ya kurang lebih 10 jutaan lebih lah. Sombong amat gitu. Oke, langsung saja kita ke unboxing. Oke, pertama kita buka ini ya prosesornya. Kebetulan prosesornya ini pakai Ryzen 5 3600 ya. Ini udah generasi 4, udah ready ya. Kita buka ya. Jadi Ryzen 5 3600 ini adalah 6 core 12 thread gitu ya. Nah, yang pertama kita dapat ini, kalau apa namanya bawaan aslinya itu kita dapat manual book. Terus di boxnya itu dapat juga heatsink ya, ASF-nya. Cuman kebetulan ini memang teman saya ini ngambil second ya, ngambil bekas, jadi hanya dapat unit dari prosesornya. Ini dia Ryzen 5 3600 ya. Untuk harga ya tadi dari kisaran harganya itu antara 2,7 sampai dengan 3,2 juta tergantung kondisi kelengkapan dari prosesor itu sendiri ya. Untuk motherboard saya menggunakan B550M Pro 4 keluaran ASRock. Ini kenapa saya memakai ini, karena berpikirnya ke depan ya. Maksudnya untuk yang soket A4 ini, yang B550 ini sudah support yang tadi ke prosesor generasi keempat, yaitu Ryzen 5600, 5950 dan lain-lain gitu ya. Jadi ini kenapa motherboardnya memakai ini, karena tadi kedepannya akan coba untuk di upgrade gitu ya. Nah, untuk harga ini kalau di Kamas ya kisarannya antara 1,5 sampai 2 juta ya untuk yang Pro 4 ini, B550 Pro 4. Kita buka ya, kita dapat apa aja. Oke, ini ya di dalamnya. Yang pertama kita dapat buku panduan. Ini dapat buku panduan, terus kartu garansi ya dari ASRock. Dapat kabel SATA. Ini ada dua ya, 2 buah kabel SATA. Ini backplate ya. Dapat juga CD driver, walaupun nanti bisa di-download secara online gitu ya untuk driver ini. Lanjutnya dapat juga ini ya stiker ya, stiker ASRock, bisa dipasang nanti di CPU-nya. Terus kita dapat juga ini adalah baut untuk M2. Ini kebetulan ada 2 ya. Ada 2 buah. Oke, kita buka unitnya ya. Ini unitnya sangat kokoh sekali. Sangat kokoh sekali karena ini sudah ada heatsinknya ya, ada penutupnya ini. Ini aluminium ya. Jadi tidak akan mudah panas gitu si motherboard ini. Soketnya AM4, ada 4 slot, DDR4. Ini bisa support katanya sampai 4500 MHz ya. Kalau yang memorinya di overclock. M2-nya yang ini sudah ada pendinginnya. Ini di sini chipset B550-nya sudah ada pendinginnya. Terus untuk VRAM-nya juga ini ada juga pendingin. Untuk PCI Express-nya ada 3 ya. Yang pertama PCI Express yang 16 kali ini, yang sudah generasi 4 ini, yang ada besinya gitu ya, biar
Kalau dipasang PGA yang agak berat mungkin kuat ini. Yang dua ini ada yang 4 kali dan 16 kali ini masih plastik biasa gitu, plastik biasa. Terus untuk SATA-nya di sini ada 6 ya. Ada 6 buah. Ini USB 3. Seperti yang saya bilang tadi, untuk M2-nya ada 3 ya. Yang pertama ini ada penutupnya. Yang kedua yang ini M2 Wi-Fi gitu, ini pendek ya, kecil untuk memasang Wi-Fi ya. Dan satu lagi di sini ya, M2-nya. Itu terus untuk I/O-nya di sini ada slot HDMI, DV ya, DisplayPort, terus ada yang PGA biasa. Ini yang ada masih ada PS2-nya, PS2. Kalau yang ini USB-nya masih USB generasi 1. Terus terdapat juga USB 3 titik 2 yang sudah generasi 2 ya. Ada 2, ada yang Type A, ini yang Type C ya. Terus yang USB 3 generasi satunya itu di sini juga ada 2 ya. Terus di bawah RJ45 juga ada 2, dan ini slot untuk audio ya. Jadi memang belum ada untuk reset BIOS-nya ya. Kalau yang tipe-tipe high end biasanya motherboard itu sudah tersedia untuk reset BIOS-nya. Oke, untuk PGA ini agak susah ya mencari PGA itu. Yang ada 2 spare part yang agak susah kita cari pada saat ini atau harganya mengalami kenaikan. Yang pertama adalah PGA card, satu lagi memori ya. Nah, ini dua-duanya mengalami peningkatan di harga. Saya agak kurang tahu apakah memang banyak permintaan atau ini juga berebut dengan yang mining ya, orang mining. Jadi orang mining kadang-kadang ya beli banyak untuk mereka nyari Bitcoin gitu. Yang saya pakai untuk PGA card adalah AMD Radeon RX 5500. Ini sudah 7 nanometer ya. Terus teknologinya atau arsitekturnya RDNA. Nanti di spesifikasinya akan dicoba diterangkan di infografis. Saya pakai yang 4 GB DDR6. Sudah PCI Express 4 support ya. Jadi kalau memang prosesornya mendukung, misalkan pakai 5600, ini kinerjanya akan sangat cepat sekali atau dioptimalkan. Terus ini yang edition ya. Harganya ini kemarin agak lumayan, di harga 3 jutaan. Walaupun kisarannya sebelumnya ini harganya 2,75 ya, tapi karena memang barangnya susah, hampir tiap toko juga terbatas, jadi harganya ini naik gitu. Oke, kita buka ya. Yang pertama adalah ijazah. Nah, ijazah MSA ya. Kita buka apa nih isinya. Oke. Oh, ini keren ya. Nice. Dapat yang pertama adalah stiker. Stikernya bagus nih, bisa ditempel di kaca mobil atau di CPU-nya atau di casing ya. Ini ada manual book, berbagai macam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina gitu ya, sampai bahasa India ada, ini lengkap. Lanjut, kita buka dalamnya ya. Panduan penggunaan untuk RX 5500 ini. Salah satunya ya rekomendasinya itu pakainya PSU-nya 450 watt. Ini jangan kurang ya. Kita lihat nanti berapa PSU yang kita gunakan. Terus kartu garansi dari MSI. Nah, ini unitnya ya. Oke. Pertama, backplate-nya tebal, khas MSI ya, hitam. Ini juga nyerap panas nanti. Terus kipasnya ada 2, kipas ya gede ini. Terus powernya ya pakai yang 8 pin ya. Ini 8 pin power dari si PGA PGA card ini. Untuk outputnya kita dapat
1 HDMI dan 3 DP ya. Ini udah support 1,4 versi 1,4 dari DP ini. Oke, untuk storage-nya saya menggunakan XPG ya, yang Gemic S11 Pro. Ini udah NVMe 1,3 3D NAND gitu ya, 256 GB, harganya di 680.000 ya di e-commerce. Ini write-nya katanya kalau di di sini bisa sampai ke 3.500 untuk 3.000 untuk write ya, dan untuk read up to 3.500 ya. Nah, kita lihat isinya, kita dapat apa aja. Oke, nah ini cuma dapat unitnya aja ya, dan unitnya itu sudah ada heatsinknya, jadi sudah ada pendinginnya ya. Ini dia spesifikasinya, M22280, ini panjangnya ya, tipenya 2280, ada kan, ada yang pendek juga. Oke, untuk memorinya saya memakai DDR4 2x8, jadi 16 GB ya. Ini udah dual channel dari tim Elite dengan 266 MHz gitu. Ini dari tim grup, ini udah ada heatsinknya ya, tapi memang belum RGB. Adapun CL-nya itu adalah 1943 ya, 1,2 volt gitu. Ya, ini harganya, kebetulan ini berinya bekas ya, tapi memang masih kondisinya masih bagus. Ini harganya 850.000 ya. Oke, untuk pendingin dari prosesor, ini saya menggunakan ID Cooling Frostflow yang plus 120 ya. Ini satu kipas 120 milimeter. Ini kita ngambil juga bekas ya, harganya ada di 400 ribuan. Cooling ini udah support di Intel ataupun AMD, jadi ada mountingnya ada dua ya, untuk AMD ataupun untuk Intel. Kita coba lihat dapat apa di dalamnya ya. Dari dus ini kipasnya yang 120 mili ya, satu unit. Terus kita juga dapat ini unit coolingnya ya. Ini pendingin radiator ya kalau di motor. Nah, ini yang nanti akan menempel di prosesor. Di dalamnya tuh ada pompa nih yang mengalirkan air panas nanti ke sini, didinginkan oleh kipas ya di sini. Nah, sudah gitu balik lagi air dinginnya masuk ke sini ya, ke tempat pompa ini untuk mendinginkan prosesor. Itu mungkin mekanisme kerjanya sedikit ya. Ya, kita dapat juga mountingnya ya, mounting dari si cooler ini dengan petunjuknya. Ini penting ya. Jadi pada proses pemasangan ini harus diperhatikan, karena untuk AMD ataupun untuk Intel ini akan sangat berbeda gitu ya. Oke, itu yang kita dapat di cooling unit. Oke, untuk power supply-nya kebetulan kita pakai Cougar PTC yang 80 plus ya. Baru 80 plus, ini harusnya ya 500 watt. Harusnya memang baiknya yang sudah bronze minimal gitu ya. Unboxing ya. Pertama kita dapat kabel ininya, powernya ya, untuk listriknya. Terus, nah ini dapat juga manual book ya, manual book dari power supply ini. Terus dapat juga ripet ya, ripet dan baut untuk memasang power supply ke casing.
Udah kosong ya, nggak ada lagi. Ini 500 watt, belum modular ya, masih yang dulu ini yang masih biasa ya, kabel biasa. Kalau modular kan bisa dicopot, ini belum bisa. Oke, untuk harganya PSU ini adalah di 556 ya di e-commerce. Memang berbeda-beda sih, kisarannya antara 500 sampai 600 ribuan. Ya, untuk aksesoris atau untuk pendingin di casing, saya beli 3 ini ya, dari Winer ya, warnanya warna putih. Terus di dusnya juga selain fannya, unit fannya, kita dapat juga baut ya untuk masang fan ini di casing. Oke, untuk casing saya memakai Simbada Battleground 11 warna putih. Untuk bagian pinggirnya, satu bagian belakang ini besi biasa, bagian pinggir ininya kaca ya. Kaca makanya harus hati-hati. Casing ini cukup gede ya, bisa masuk ATX nampaknya untuk motherboardnya. Terus yang kita dapat adalah selain tadi unit casingnya sendiri, kita juga dapat beberapa baut untuk memasang motherboard ke casing gitu ya. Ini ya kelemahannya sih nanti yang ditakutkan adalah kabel manajemennya, karena di belakangnya itu tidak ada ruangan untuk menyimpan kabel gitu. Jadi nampaknya ini akan harus cukup baik kabel manajemennya di depan di dalam casingnya ini, karena di sini tidak ada ruangan untuk menyimpan kabel. Terus yang untuk untuk power supply di sini ya terpisah ya, di bagian bawah. Terus yang bagian atas juga bisa dipasang fan ya. Ini ada magnetnya, jadi bisa dibuka gitu ya. Jadi kita bisa pasang fan di atas. Untuk I/O-nya standar ya, ada USB 3, ada untuk audio, ada tombol reset, ada tombol power, dan USB 2 ya, USB 2. Jadi kisaran harga casing ini adalah di sekitar ya 300 sampai 350 ya di toko online. Ya itu tadi ya spare part yang sudah saya unboxing dan coba urai secara spesifikasi. Nanti kita akan coba rakit di video selanjutnya. Adapun untuk jumlah keseluruhan dari isi rakitan kali ini, saya akan coba tampilkan infografis sebagai berikut. Oke, demikian ya saudara Gtech semua, video unboxing dan pembahasan mengenai spare part nanti yang akan kita rakit. Seperti biasa, kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share gitu ya kepada rekan-rekan Gtech yang lainnya. Info yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.